Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu dengan guru spiritual saya yang untuk memenuhi tugas dari Dr. Andes Muhammad Shodiq, yaitu mewawancarai guru spiritual. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu dengan beliau, Ustadz spiritual saya, yaitu Ustadz Bisri Mustafa SPD. Beliau pernah mondok di Kewagian dan sekarang beliau menjadi ustadz di beberapa pondok pesantren. Perlu diketahui, beliau juga sebagai ustadz di pondok pesantren saya. Di samping menjadi ustadz, beliau juga termasuk penyuluh agama Islam, juga sebagai ujung tombak Kementerian Agama Islam Kabupaten Blitar. Dan beliau juga aktivis ikut andil dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Kedudukan beliau yaitu sebagai anggota Syuriah Tahfidz dan pengurus harian LBM MWC Kecamatan Kanigoro. Dan tidak hanya itu, beliau juga ikut andil dalam Badsu Masail Kabupaten Blitar. Dan langsung saja kita mewawancarai guru spiritual saya. Yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana agar saya dapat motivasi dalam belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, terima kasih atas waktunya. Begini ya, dalam hidup sebenarnya orang itu pasti akan mempunyai satu tujuan dalam hidup, pasti. Yang mana satu tujuan itu mencakup dua, bahagia dunia dan akhirat. Seperti ketika dalam doa Nabi dalam ayat Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perlu kita ketahui, dalam mencapai kehidupan yang bahagia dan setelah meninggal juga bahagia, itu pasti akan butuh dua modal. Bagaimana cara kita menggapai kebahagiaan dunia, dan kedua, bagaimana cara kita menggapai kebahagiaan akhirat. Dalam satu riwayat hadis dikatakan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ketika ingin mencapai kebahagiaan dunia harus dengan menggunakan ilmu. Barang siapa yang ingin mencapai kebahagiaan akhirat juga harus ilmu. Jadi kalau ingin dua-duanya, dengan tambahan hadis tersebut, ketika ingin menghendaki dunia bahagia, akhirat bahagia, juga harus mempunyai modal dasar ilmu dunia dan ilmu akhirat. Itu pasti. Karena bahagia itu nggak akan sepraktis yang kita harapkan kalau tanpa adanya usaha. Berarti modalnya harus punya untuk menggapai kebahagiaan itu. Nah, modal sekarang gini. Dalam satu riwayat katakan makalah qimatul mar'i mayusinu. Seseorang itu akan dihargai dengan kemampuannya. Kita lihat dokter itu bisa ya, enak-enakan pasti kaya rata-rata. Dokter itu pasti kaya. Dia mempunyai bekal ilmu yang berhubungan dengan kedokteran. Dengan ilmu itu dia akan dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai keluhan sakit dan seterusnya. Orang yang punya kantor itu nggak akan semudah
membangun rumah ditoto dadi, tapi dia harus punya manajemen dan pokoknya semua ilmu yang berhubungan dengan kantor. Ketika punya ilmu, dia akan bisa mewujudkan kantor dan menjaganya, melestarikannya sampai menghasilkan suatu keuntungan dari kantor tersebut. Nah, itu suatu contoh elek-elekan, suatu contoh yang sederhana terkait ilmu dunia. Begitu juga dengan akhirat. Akhirat itu pasti dalam mencapai kebahagiaan akhirat nggak hanya dibutuhkan hanya sekedar ibadah saja. Seperti dawuh ta'abudu ibadatu ibadatu apa itu kemarin agak lupa tuh saya. Ta'almu sa'atin khairun min ibadati sanatin. Nah, itu terbukti kualitas itu berpengaruh. Satu ibadah orang yang berilmu itu akan mengalahkan 1000 ibadah orang yang tidak berilmu. Nah, berarti kesimpulannya kita bisa menggapai kebahagiaan akhirat itu juga dengan ilmu. Bisa kita simpulkan dengan ilmu kita akan lebih dominan untuk bahagia di akhirat. Yang tentunya ilmu yang berhubungan dengan akhirat. Jadi kalau ingin bahagia dunia dan akhirat harus mempunyai ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu itu pasti berhubungan dengan kemampuan. Kita bisa membaca kitab kuning, kita bisa membaca hadis. Tapi kalau kita tidak bisa menyampaikan, kita akan kalah dengan orang yang bisa menyampaikan. Nah, berarti dalam konteks agama pun, kalau kita punya resep, tapi kita tidak mampu mengeksplor resep itu sendiri, tidak punya kemampuan, maka kita tidak akan bisa beraksi di muka umum. Nah, jadi kalau ngerti tok, punya resep tok, butuh pada teori. Yang mana intinya kita butuh pada ilmu akhirat dan juga ilmu dunia, dan juga kita butuh pada kemampuan bagaimana cara kita itu mengeksplor keduanya itu tadi. Kalau kita sudah punya kemampuan, kita sudah lahai, kita sudah ahli, orang yang pasti akan datang sendiri, orang yang akan membutuhkan sendiri. Kalau kita mampu, jadi alamatnya kita pasti akan bahagia di dunia dan akhirat. Sholat pun ketika nanti, kalau teorinya mudah, pokoknya berdiri, rukuk, sujud, tapi kalau nggak ada ilmu, nggak akan dihargai oleh Allah. Karena apa? Nggak tahu syarat rukunnya, nggak tahu bagaimana yang harus dilakukan. Secara kewajiban sudah bagus, tapi secara kualitas ibadahnya akan nol karena nggak ada ilmu. Makanya penting bagi kalian masih pemula, cari ilmu sebanyak-banyaknya, baik itu ilmu dunia atau ilmu akhirat, yang mana sebagai bekal untuk meraih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ilmu dan amal biar lebih barokah dan manfaat, saya ingat pada dawuh kiai saya. Salah satu tujibul barokah al jamaah wal khidmah was shadaqah. Salah satu dari faktor pendongkrak ilmu barokah dan manfaat itu adalah khidmah. Seperti ayat kursi, Allah fi aun abdi madam abdi fi auni akhihi. Allah pasti akan menolong, Allah pasti akan menilai kebaikan, akan memberikan jalan petunjuk, akan memberikan suatu solusi yang baik bagi hamba-hamba yang suka menolong orang lain. Pokoknya yai saya itu dulu ingat, saya selalu menanamkan jiwa sosial dan jiwa rasa khidmat kepada orang lain. Itu biar kita bermanfaat, baik nanti kalau nisbati pondok ketika sudah ke rumah, baik nanti ketika kita belajar setelah selesai di bangku pembelajaran. Mas toh, gak usah mamang, gak usah ragu. Selama kita membantu orang lain, saya yakin pasti akan dibantu oleh Allah. Nah, itu kalau biar lebih bermanfaat. Tapi itu gak cukup, mek khidmah toh gak punya ilmu. Makanya ketika di pondok itu salah. Dia mengandalkan khidmah, tapi gak gelem sinau. Dia mengandalkan
membantu kepengurusan khodam tapi nggak pernah belajar, rugi. Karena apa? Khidmah itu sebagai pendongkrak biar ilmu bermanfaat. Kalau nggak punya ilmu, apa yang didongkrak? Apa yang kita akan bawa ke masyarakat? Nggak ada. Makanya butuh punya modal ilmu dan juga kita mempunyai jiwa yang sosial yang tinggi. Kalau kita udah punya ilmu dan rasa sosial kita tinggi, insya Allah akan jawabannya akan nanti. Sekarang nggak usah mamang. Saya ingat, saya dulu tuh nggak pernah berpikiran aku sudah menjadi apa, nggak pernah. Yang penting saya itu belajar, saya itu berkhidmah. Ternyata jawaban sekarang dibanding teman-teman yang saya di rumah, lompatan saya itu lebih tinggi, lebih jauh. Kalau saya bertemu dengan bupati biasa, nggak suatu hal yang wah gitu. Karena apa? Yes, biasa kan seperti itu. Bertemu dengan kiai saya juga biasa. Karena apa? Karena lompatan saya lebih tinggi. Banyak di desa saya itu ketika ketemu masih takut, sungkan dan lainnya. Kalau saya enggak, yes, biasa. Artinya dalam kata konteks tetap tawaduknya dipakai, tapi tidak seperti orang yang awam justru dia takut dan sungkan. Kalau saya tidak. Ya kan apa? Ada modal tadi. Jadi ulang ya. Jadi sebagai motivasi untuk hidup biar lebih manfaat, satu, punya modal. Dengan apa? Kalau ingin bahagia akhirat, ya modal yang digunakan untuk kesuksesan akhirat, yaitu ilmu. Kalau ingin bahagia dunia, juga modal sebagai meraih kebahagiaan di dunia. Ilmu penting. Ilmu dua ini penting. Karena kalau kita hanya punya ilmu agama, kita akan pincang. Artinya pincang itu berjalan kurang maksimal atau kurang lancar. Kalau kita juga punya ilmu dunia saja, nanti di akhir juga pincang. Makanya butuh dua-duanya, ilmu agama juga ilmu akhirat, dan didongkrak dengan khidmah yang tinggi. Termasuk barokah itu juga dari jamaah tadi. Alhamdulillah saya dari pondok dulu, karena doktrin kiai saya mempertahankan di amri saya itu bisa aktif dalam berjamaah. Walaupun di rumah, walaupun semisal musola saya sudah jamaahnya sudah selesai, saya pindah di musola yang agak jauh. Saya di musola atau di masjid agak jauh, biar enggak ketinggalan jamaah. Penting jamaah itu. Ya, bisa disimpulkan ya. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Semoga bisa bermanfaat, bisa diambil kesimpulan sebagai motivasi untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kurang lebihnya dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu untuk mewawancarai guru spiritual saya, alhamdulillah sudah selesai. Yaitu yang pertama tadi beliau sudah memotivasi saya, dan yang kedua adalah motivasi untuk semuanya, untuk saya, untuk yang melihat semuanya. Dan untuk sesi berikutnya, semoga saya dan penonton semakin ingin tahu bahwa siapa beliau itu, maka bisa mencari saya atau bisa menghubungi beliau sendiri. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.